terima kasih pemirsa, kita berada di segmen terakhir inovasi untuk negeri perkembangan LPPN Universitas Maret yang mana masih berada di jembatan timbang Terogiri. Nah, ini menjadi semangat dari teman-teman peneliti atau para periset Pak Ali dan Pak Matuki, karena apa yang menjadi keinginan yang menjadi kebutuhan dari kita jembatan timbang darat ini, Pak Budianto selama ini melihat apa yang menjadi kekurangan dalam mendukung operasional kerja begitu, Pak, jembatan yang sudah ada selama ini. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini kan mengawasi jalan, pengamanan jalan, pengawasan lalu lintas angkutan barang itu di jalan provinsi dan jalan nasional. Ya. Jadi belum semua jalan provinsi itu bisa diawasi alat timbang. Jadi kebutuhan untuk alat timbang yang portable ini sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi pemerintah kabupaten atau kota yang mengamankan jalan kabupaten kota ini belum punya alat timbang yang permanen. Jadi dibutuhkan alat timbang yang portable seperti ini. Jadi bisa dipindah-pindah, mobilitasnya semakin bagus. Kalau melihat Pak Budi seperti ini, apa yang menjadi kelebihan? Selain pasti tidak memakan banyak tempat. Iya. Ya. Jadi mudah dibawa, dipindah kemana saja sesuai dengan kebutuhan untuk pengawasan jalan. Misalnya di daerah jalur untuk jalan galian C. Di situ kan bisa kita pasang alat itu untuk pengawasan. Untuk mengamankan jalan di situ. Itu bagus sekali ya. Oke. Jadi kami juga terima kasih sekali kawan-kawan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian untuk Masyarakat dari UNS ini. Kalau bisa hasil ini bisa langsung didistribusikan ke kabupaten kota, wah luar biasa ini. Amin. Ya, jadi tidak butuh waktu lama pengennya seperti itu, Pak ya. Iya, jadi hibah ke kabupaten kota sehingga kabupaten kota itu bisa secara mandiri mengawasi jalan kabupaten itu sendiri. Karena dinamikanya pembangunan sekarang kan jalan kabupaten itu dilalui kendaraan-kendaraan berat. Tidak peruntukannya pun juga lewat di situ. Misalnya jalan kelas 3 yang lewat Tronton. Itu kan ya harus perlu pengawasan. Kalau untuk mengawasi muatan lebih, harus ada alat yang bisa menjustifikasi itu kelebihan muatan. Tidak bisa kasat mata, oh ini kelebihan muatan, tidak bisa, Pak. Nah, tidak harus kemudian jembatannya ada ini Pak, tidak bisa. Jawabannya ini teman-teman dari BPM UNS ini nanti yang akan memberikan. Iya, itu sangat-sangat membantu sekali. Kami sudah terima kasih sekali, sudah bisa selesai. Pak Ari dan Pak Pandugi ini pasti akan segera mewujudkan apa yang menjadi keinginan, karena yang namanya penelitian ini tetap terus berjalan sehingga tetap menghasilkan dan pastinya ini dinikmati segera oleh masyarakat gitu ya. Pak Marzuki melihat kebutuhan yang istilahnya dikatakan darurat apa enggak juga kayak gini? Gimana, Pak? Kebutuhan yang darurat apa tidak ini? Ya sebetulnya juga kebutuhan yang tidak darurat. Jadi kebutuhan umum. Kebutuhan umum. Ya. Tapi kalau Pak Marzuki kira-kira melihat kebutuhan yang seperti ini memang perlu dilakukan segera, Pak ya? Atau bagaimana? Jadi sebagai seorang peneliti, kita ini akan merasa sangat puas ya, bangga manakala apa yang kita kerjakan ini segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu aja yang membuat kita sebagai peneliti semakin semangat, semakin termotivasi. Karena ada tergairahkan lagi untuk kita lakukan kebanggaan tersendiri. Itu aja yang membuat kita mungkin hidup terus, Allah. Pak Ari, kalau melihat dari alat yang ada di sini, kalau boleh tahu lebih detailnya tadi mana yang kemudian menjadi faktor istilahnya bersifat rahasia yang nantinya akan itu tadi saya katakan berstandar SNI dan bahkan menjadi hak kekayaan intelektual. Ya, saya kira kalau ide seperti ini sebenarnya sudah ada di luar negeri, sudah ada, cuman untuk masalah penggunaan fiber optik mungkin belum banyak dikembangkan, sehingga kita terbuka kesempatan luas untuk mengembangkan, termasuk metode penimbangannya. Hanya ini kan tidak sekedar fiber optik kita hamparkan, kemudian kita kasih cahaya, kemudian kita ukur dan karena itu juga ada bentuknya ya. Ini
untuk fiber optik sendiri juga kita sudah sedemikian rupa sehingga cukup peka untuk bisa menimbang kendaraan dengan kapasitas mulai dari 4 ton mungkin kurang sampai ke yang sampai 20 ton barangkali. Ya, jadi saya kira itu dan terutama untuk saya pikir ini untuk jalan seperti pernyataan Pak Budianto tadi. Memang permasalahan sekarang jalan kabupaten itu mungkin seperti saya katakan tadi muatan sumbu terberatnya kan lebih rendah daripada jalan nasional atau jalan provinsi. Tapi kenyataannya yang lewat kan nggak mungkin kemudian ini tronton besar lewat jalan nasional mau lewat jalan ke provinsi turunkan dulu muatannya, kabupaten turunkan dulu muatannya kan nggak mungkin seperti itu. Ya sehingga saya kira ini cukup menjadi sesuatu yang real ya. Artinya kata Pak Budi tadi kan nggak kalau lihat besar terus kemudian ini merusak jalan belum tentu seperti itu. Oke. Ya, Jadi harus ada alat pengukur yang alat sertifikasinya bahwa itu ya ini kelebihan muatan. Ya. Mungkin tambahkan sedikit Mas. Ya. Jadi alat yang kita buat ini berbeda dengan yang serupa di luar negeri. apa yang berbeda itu Pak Mas? Yang berbeda adalah kalau yang fiber sensor untuk pupuk di luar negeri, mereka dibuat dengan menggunakan fiber optik berjenis sensor. Ya. Itu harganya sangat-sangat mahal. Ya. Nah, Sekali. Iya mahal sekali. Ya. Nah, fiber sensor yang kita buat di sini adalah fiber sensor dengan memanfaatkan fiber dari Telkom. Yang digunakan Telkom ini Mas. Sama Komunikasi, ya. Ya, kita modifikasi ya. Sehingga harapan kita adalah nanti kita bisa bikin fiber sensor untuk bobot kendaraan BIM tadi ya. Way in motion, yang kemampuannya sama dengan yang di luar negeri, namun harganya lebih jauh lebih murah. Itu yang kita inginkan. Itu pas dengan keadaan di negeri kita, sehingga nanti banyak kalau nanti udah kita komersialkan, ya nanti Pemda harus beli. Mereka nggak akan terlalu terbebani dengan harga yang mahal. Ya, teknologi tepat guna Ya, ya. itu yang kita inginkan itu. Teknologi tepat guna, murah dan efisien. Efektif efisien. Nah, tadi disinggung soal harga ini. Kalau saya boleh tanyakan, barangkali nanti kalau alat ini akan tercipta begitu, sudah ada kisaran harganya atau bagaimana Pak? Para masyarakat ini mungkin harus menghubungi Pak Ari dulu, Pak Marzuki atau bagaimana ya? Iya, ini Pak, kaitannya dengan harga saya kira kalau sekarang memang agak mahal karena kita kan tidak langsung menjadi seperti ini. Kita trial, error, kita bongkar lagi, kita Itu buat yang lagi, justru itu banyak. yang mahal. Kalau nanti fisiknya saya kira nggak terlalu mahal. Artinya ya mungkin berkisaran di bawah 50-an juta lah Pak ya. Kalau untuk fisiknya itu sendiri. Prediknya seperti itu. Nanti bisa lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Produksi lebih massal, lebih murah lagi. Kan? Lebih murah lagi. Oke, yang penting manfaatnya Pak. Yang penting manfaatnya ini lebih diutamakan. Kita kan inovasi untuk negeri, mudah-mudahan dengan karya anak negeri ini sendiri ya dengan tadi murah, efisien, itu saya kira tujuan kita ke sana. Ya. Oke, pemirsa yang tertarik, pemirsa yang kemudian menonton acara ini episode kali ini bersama Pak Ari dan Pak Marzuki, kira-kira tertarik ingin dekat dengan Pak Ari, Pak Marzuki, ini harus kemana nih? Harus datang langsung ke BPM atau by email atau melalui surat elektronik dan sebagainya, ini menghubungi kemana? Lebih enaknya begitu Pak Marzuki? Kita satu pintu karena kita di bawah UNS, UNS ya. Sebaiknya semuanya lewat LPPM. Ya, itu segitu. Ya. Oke, jadi nanti hubungannya dengan fiber optik ini, saya ingin ketemu dengan Pak Ari dan Pak Marzuki boleh? Ya, silakan Pak, buka kita. Kita cukup terbuka Pak ya, dengan apa yang menjadi masukan dan lain sebagainya dari masyarakat atau bahkan pihak-pihak tertentu yang tadi membutuhkan ya, dari kabupaten dan sebagainya, barangkali seperti itu bisa menghubungi di LPPM aja Pak ya. Oke, baik. Memang ini menjadi harapan bagi semua pihak, terutama teman-teman dari Pak Budianto dan kawan-kawan ini di Sukominfo yang kemudian merasa lebih efisien. Bagaimana kemudian fiber optic sensor ini dalam kondisi bisa menemukan bobot dari kendaraan yang berjalan gitu ya Pak ya, dan tidak harus berhenti, dan kecepatan termasuk kecepatan juga. Ini menggunakan fiber optik. Baik, harapannya sekali lagi Pak dari Pak Budianto kepada penelitian ini. Harapan kami teknologi ini yang tepat guna bisa segera terwujud sehingga pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah kota di seluruh Indonesia bisa segera mengawasi jalannya sesuai dengan fungsinya dengan alat yang bisa mobile. Oke. Iya.
Berarti ke depan jembatan timbang seperti ini bakal tidak ada atau bagaimana? Ya tetap ada, karena Tetap ada yang bersifat permanen, statis, statis, ya. ada yang bisa mobile. Karena misalnya di wilayah UPP Wonogiri ini kan wilayah kerjanya itu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten. Oke. Sedangkan Kabupaten Klaten ini kan galian C-nya banyak, Pak. Nah, ini kan bisa dipasang di sembarang tempat, misalnya di sana jalan tikus dipasang, ini jalan ini dipasang. Nah, ini kan tepat guna itu, Pak. Betul. Kalau yang misalnya dari kita mengawasi jalan provinsi yang dari arah Jawa Timur maupun Jawa Tengah sudah cukup permanen di sini dengan kapasitas yang cukup besar. Ini kapasitas jembatan Timbang Sewu ini 80 ton, lebarnya 14. Jadi kalau untuk trailer masih bisa. Baik, terima kasih Masih bisa. Pak Budianto, Pak Ahmad, Mas Diki, dan juga Pak Rizyawan atas waktunya. Semoga apa yang menjadi keinginan masing-masing dari peneliti periset yang segera akan terwujud dalam tidak waktu lama. Saya kebagian hanya mendoakan. Amin. Agar segera terwujud, semuanya bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan untuk inovasi untuk negeri persembahan LPPM Universitas 11 Maret di episode kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kameramen Ahmad, Putut, dan produser acara Egar. Saya Hadi Santoso, TATV Masa Kini, dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak.